menentukan titik berat, ketika Anda sudah sangat lihai meletakkan titik berat sehingga kalian mampu menjaga kesetimbangan, maka ini akan menjadi satu atraksi yang menarik. Contoh misalnya, ketika Anda memutar buku, ya, buku diputar di tengah-tengahnya, lalu dia bisa berputar nih di atas jari Anda. Itu artinya jari Anda meletakkan atau jari Anda sedang diletakkan di koordinat titik berat buku tersebut. Ketika Ocha misalnya membeli boneka penguin, di mana bonekanya dihajar, kemudian dia balik lagi posisi semula, dihajar lagi, balik lagi posisi semula, itu artinya Ocha sedang bermain boneka yang memiliki titik berat di mana? Di kakinya, di bagian bawah, ya kan? Nah, semakin rendah titik berat dari suatu benda, maka benda itu akan makin seimbang. Itulah kenapa mobil balap itu didesain seceper mungkin. Kenapa nggak dibikin tinggi kayak mobil box misalnya? Semakin tinggi bendanya, titik beratnya makin tinggi, dia makin tidak seimbang. Jadi makin rendah titik berat benda, dia akan semakin seimbang. Nah, ketika Anda bermain sepeda, kemudian Anda bermain skateboard misalnya, kemudian Anda bermain gasing, Anda bermain memutar tadi buku dan lain-lain, itu adalah mempermainkan atau sedang bermain dengan mempertimbangkan titik berat. Nah, titik berat benda homogen untuk bentuk-bentuk tertentu ini akan berbeda-beda. Tapi yang jelas, kalau bendanya itu memiliki bentuk yang simetris, maka titik berat bendanya pasti ada di tengah-tengah. Nah, anggap nih kita ini, manusia ini adalah sebuah benda yang yang simetris dan dianggap memiliki berat yang homogen. Maka titik berat kita berarti ada di sekitar pusar. Ya, kenapa nggak ke bawah lagi, Pak? Enggak, karena di tengah-tengah. Ya, jadi titik berat itu biasanya di tengah-tengah. Nah, di materi ini kita akan belajar untuk menentukan koordinat titik berat, baik itu benda yang satu dimensi, dua dimensi, maupun benda yang tiga dimensi. Nah, sekarang kita akan belajar dulu bagaimana caranya menentukan koordinat titik berat benda satu dimensi. Oke, teman-teman sekalian, anggap ini ada sebuah benda yang tersusun dari kawat 1, kawat 2, kawat 3, kawat 4, kawat 5, dan kawat 6. Nah, tersusun seperti ini. Lalu yang jadi pertanyaan, di mana letak koordinat titik beratnya? Nah, maka kalau Anda ketemu benda satu dimensi seperti ini, maka untuk mencari koordinat titik beratnya, Anda harus memotong-motong atau membagi-bagi benda-benda ini menjadi 6 bagian seperti yang ada di nomor di depan tadi. Caranya adalah, yang pertama nih, kita fokus dulu di benda satu. Benda satu itu Anda harus cari tahu berapa panjang benda satu. Berapa panjang benda satu ini? Atau kawat satu. Dari 0 ke 20 ya kan? Berarti panjangnya adalah 20 cm. Nah, setelah Anda tahu panjang benda satu adalah 20 cm, lalu Anda harus cari tahu koordinat titik berat dari benda satu. Atau saya tulis Z1. Di mana Z1 itu terdiri dari X1 dan Y1. Terdiri dari X1 dan Y1. Nah, bagaimana cara kita menentukan di mana letak X1 dan Y1? Ingat nih, ini kan bendanya ini kan, satu kan, maka titik beratnya di tengah-tengah. Di mana nih? Oh, di sini. Ini saya tandain.
Maka yang saya tandain ini titik letak titik beratnya persis di tengah-tengah. Anda cari koordinatnya, X-nya berapa, ya kan, Y-nya berapa. Coba ini X-nya berapa nih di tengah-tengah yang saya tunjuk ini? 10. X-nya, lihat, X itu sumbu X nih. Ini di tengah-tengah nih, di tengah-tengah kawat ini. Berarti X-nya kan 20, ya kan? X-nya 20. Kalau 10 berarti di sini nih. Dia kan bukan benda 2 dimensi, tapi 1 dimensi nih panjang kawat ini. Jadi X1-nya 20. Berapa Y1-nya? Nih Y1-nya kita tarik ke sini kan nih. Berapa Y1-nya? Nah, baru Y1-nya adalah 10. Selesai ini langkah 1. Kalau sudah, Anda teruskan. Cari nih L2, cari X2, Y2. Ini cari L3, cari X3 dan Y3. Cari L4, kemudian cari X4 dan Y4. Cari L5, lalu cari X5 dan Y5. Cari panjang 6, lalu cari koordinat X6 dan Y6. Kalau sudah seperti itu, maka data-datanya Anda catat seperti ini nih. L1 berapa, X1 berapa, Y1 berapa. L2 dapat. Lalu X2-nya berapa, Y2-nya berapa. L3 dapat, X3-nya berapa, Y3-nya berapa. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah Anda cari koordinat titik berat, yaitu Z0. Z0 itu adalah koordinat titik berat, di mana koordinat titik berat itu terdiri dari X0, Y0. Gitu ya, X0, Y0. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, berapa atau bagaimana cara mencari X0? Maka X0 ini tidak lain adalah L1X1 ditambah L2X2 ditambah L3X3 ditambah L4X4 ditambah dan seterusnya. Maka dengan memasukkan angka-angka yang tadi sudah kalian data ini, ya kan, masukkan ke rumus ini, Anda dapatkan bahwa koordinat sumbu X, koordinat titik berat terhadap sumbu X, atau kita kenal dengan nama X0, X0-nya adalah 40. Ya, jadi X0-nya kita dapatkan 40. Selesai itu cari X0. Nah, kalau X0 sudah Anda dapatkan, langkah berikutnya cari apa? Cari Y0. Bagaimana cara cari Y0-nya? Sama dengan X0 rumusnya, yaitu L1Y1 plus L2Y2 dan seterusnya dibagi L1 plus L2 plus L3. Maka fokus Anda sekarang di Y-nya. Ya, ini di Y-nya. Ya, di mana Y0 itu nilainya adalah L1Y1 plus L2Y2 plus L3Y3 plus L4Y4, maka didapatkan Y0-nya itu adalah 24. Nah, kalau Anda sudah dapatkan semua seperti itu, baru masukin bahwa Z0, koordinat titik berat, itu sama dengan X0, Y0. X0-nya berapa? X0-nya adalah 40. Y0-nya berapa? Y0-nya adalah 24. Inilah yang disebut koordinat titik berat. Artinya, Ocha dan teman-teman, kalau Anda punya rangkaian kawat seperti itu, lalu diminta untuk diputar dan dia tetap seimbang, maka cari nih koordinat titik beratnya sebagai sumbu, pasti dia akan seimbang. Di mana dia posisinya? Di 40,
0,24. Berarti di sekitar mana nih? Ini X-nya 40. Sebentar. Apakah suara saya masih stabil? Masih, Pak. Oke, ya. Jadi X-nya itu 40, Y-nya 24. Oh, berarti di sekitar sini. Ah, inilah pusat masanya atau pusat massa, pusat berat dari benda ini. Nah, disinilah koordinat titik berat. Maka niscaya kalau Anda tempelkan ini paku persis di sini, dia akan seimbang. Ya. Jadi sama dengan handphone nih, Anda lihat handphone saya, kalau saya letakkan dia di ujung jari, ya, dan dia tidak terguling, berarti ujung jari saya ini sedang berada di koordinat titik berat handphone ini. Ya, membuat handphone ini jadi seimbang. Oke, ini jadi seimbang dia. Oke ya, jadi inilah yang namanya koordinat titik berat dan bisa dihitung secara matematik. Oke, paham sampai sini? Jadi kalau L itu lihatnya cuma dari sumbu X, Pak. Nah, jadi kalau L ini lihatnya pokoknya dia panjangnya. L itu kan panjang. Kalau L1 ya udah berarti panjang 1 berapa nih? Nah, L2 berarti panjang 2 nih berapa nih? L3 itu dari ujung sini sampai sini nih kawat 3 nih, panjangnya dari sini ke sini. Maka kalau L, kita nggak peduli dia sumbu X atau sumbu Y, tapi pokoknya dia panjangnya. Dan L ini khusus untuk kasus benda satu dimensi, yaitu bendanya dianggap hanya panjang doang, dia nggak memiliki lebar, ya, dianggap bendanya satu dimensi. Oke, pertanyaan yang bagus, Exo. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ketemu dengan benda, tapi bendanya bukan satu dimensi, tapi bendanya adalah benda dua dimensi. Ya, jadi kalau tadi satu dimensi itu adalah panjang, maka kalau benda dua dimensi itu sudah ada luasnya. Ya, jadi bukan hanya kawat saja, tetapi dia sudah membentuk semacam plat. Contoh misalnya, saya punya benda atau anggaplah ini kertas karton ya, kertas karton yang berbentuk huruf T. Pertanyaannya adalah tentukan letak koordinat titik berat bangun berupa luasan berikut ini. Dihitung dari bidang alasnya. Oh, kalau dihitung dari bidang alasnya berarti dari sumbu X, artinya yang ditanya hanya Y0-nya saja. Tapi nggak apa-apa, kita akan cari X0-nya. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau Anda ketemu benda semacam ini, maka jadikan benda ini kita anggap sebagai dua benda. Yaitu kita potong nih. Kalau huruf T, maka paling enak kita potong sesuai dengan warna yang saya buat itu. Yaitu yang hitam, saya anggap benda satu. Ya. Lalu yang biru, saya anggap sebagai benda dua. Itu langkah pertama. Lalu langkah yang kedua, kita cari koordinat titik berat masing-masing benda. Nah, gimana caranya? Caranya ini kita ambil nih dari sudut ini dan sudut bawah, kita tarik diagonalnya. Kita tarik diagonal, lalu kita ambil tarik diagonal yang satunya lagi. Nah, dia ketemu di satu titik kan? Maka titik ini yang kita sebut sebagai Z1 atau koordinat titik berat benda 1. Nah, koordinat titik berat benda 1 ini berapa koma berapa? Nah, ini kan antara 20 dan 40 dia di tengah-tengahnya kan? Berarti dia 30. Lalu Y-nya antara 20 sampai 60 itu tengah-tengahnya. Berarti 30 juga kan? Maka Z1-nya adalah X-nya 30, Y-nya juga 30. 30,30.
Nah, kalau sudah, jangan lupa Anda cari juga luasnya. Berapa luas bidang 1, A1? Maka A1 itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah 20, lebarnya itu adalah 60, maka 20 kita kalikan dengan 60, berarti berapa itu? Maka sama dengan 1.200 cm persegi. Itu A1. Maka Anda sudah selesai dapatkan A1 dan Z1. Berikutnya, sekarang fokus Anda ada di benda yang kedua, yaitu benda yang berwarna biru. Sama caranya, Anda tarik nih diagonalnya. Tarik diagonal satunya. Ketemu nih titiknya di tengah-tengah tentu kan? Nah, maka tengah-tengah inilah yang disebut sebagai koordinat titik berat benda 2 atau Z2. Nah, koordinat titik berat Z2 itu berapa, berapa? Kita tarik ke bawah. Oh, ternyata X-nya 30. 30,70. Oke, Y-nya ternyata betul 70. Maka selesailah mencari koordinat titik berat benda 2. Nah, langkah berikutnya cari A2, luas area benda 2, A2. A2 berarti panjang kali lebar. Panjangnya itu 60, lebarnya 20. Maka 60 kali 20 berapa? 1.200 juga ya kan? 1.200 cm persegi. Nah, kalau sudah, sekarang Anda lihat nih. Ternyata nih X1 itu 30, ya kan? X2 juga 30. Maka kalau X1 dan X2 sama-sama 30, berarti X0-nya sudah dipastikan dia 30. Berarti sekarang kita tinggal cari berapa Y0-nya. Ya. Ya, jadi benda 1 berwarna hitam, A1-nya 1.200, X1-nya 30, Y1-nya 30. Benda 2 itu yang berwarna biru tadi kita sudah cari, X2-nya 30, Y2-nya 70. Nah, karena X1 sama dengan X2, maka X0 sudah pasti sama dengan 30. Sama ya. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya, yaitu tinggal mencari Y0. Maka saudara-saudara sekalian, Y0 itu nilainya akan sama dengan A1Y1 plus A2Y2 dibagi A1 plus A2. Maka kita dapatkan bahwa Y0-nya itu sama dengan 50 cm. Artinya saudara-saudara sekalian bahwa koordinat titik berat benda itu berada pada X-nya itu adalah 30, Y-nya di 50. Berarti di sini dia nih koordinat titik beratnya. Maka huruf T semacam ini kalau Anda letakkan ujung jari atau ujung paku di titik ini yang saya tandain merah ini, kemudian dia dibiarkan dalam kondisi bebas, dia akan seimbang, tidak akan terjatuh. Inilah cara mencari koordinat titik berat benda berupa luasan. Paham sampai sini? Nah, sekarang, Pak, apakah di sini rumusnya ini mutlak nih harus plus? Ternyata tidak mutlak harus plus begitu. Kenapa di sini saya pakai plus? Karena memang di sini bendanya itu begitu dibagi adalah benda 1 ditambah benda 2. Bagaimana kalau kondisinya ternyata benda 1 dikurangi benda 2? Contoh nih misalnya saya punya sebuah kotakan begini, ya kan?
Kemudian kotakan ini dicoak nih dari sini ke sini. Tahu dicoak nggak? Dibolongin. Sehingga bentuknya hanya seperti ini nih. Nah, ini yang saya arsir. Maka kalau bentuknya seperti ini, Anda anggap saja benda satunya adalah satu kotak utuh. Ya kan? Lalu benda duanya Anda ini benda satu tadi yang kotak utuh. Benda duanya adalah yang bolongan segitiga ini benda duanya bolongan. Maka nanti koordinat titik beratnya x0 itu bukan lagi A1 X1 tapi A1 X1 bukan plus tapi min A2 X2 per A1 min A2. Ya, ini kalau bendanya berbentuk dibolongin seperti itu. Dia jadi minus. Kenapa ini tadi plus? Karena memang bukan dibolongin, tapi seakan-akan dijumlahkan nih benda 1 dan benda 2. Ya, begitu ya? Oke, silakan Anda coret-coret dulu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk benda yang 3 dimensi? Benda 3 dimensi ini adalah benda yang berbentuk volume. Ya, jadi bangunnya bangun ruang. Nah, kalau bendanya 3 dimensi seperti itu, kemudian kita diminta untuk menentukan berapa koordinat titik beratnya, maka sama aja kita jadikan benda ini misalnya menjadi 2 bagian. Ini benda 1 misalnya, lalu yang kerucut ini benda 2 misalnya ya. Nah, kalau sudah kita membagi benda ini jadi 2 bagian, cara berikutnya cari nih volume 1 ya. Jadi Anda cari berapa volume benda 1. Berapa volume benda 1? Volume benda 1 itu kan tabung ya kan? Berarti luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah luas lingkaran πr kuadrat dikali dengan T. Ya, jadi dia Pi dikali dengan R kuadrat dikali dengan tingginya T. Maka dapat V1-nya. Nah, lalu langkah berikutnya Anda cari koordinat titik beratnya. Dengan menarik ini diameter ke diameter, lalu tarik lagi dari diameter ke diameter. Anggap ini garis saya lurus ya. Maka Anda dapat di tengah-tengahnya ini. Nah, tengah-tengah inilah adalah letak dari koordinat titik beratnya. Cari Z1-nya. Di mana Z1-nya tentu X-nya adalah setengah dari 12, ya kan, 6. Y-nya adalah setengah dari 10, 6,5. Selesai itu, cari V1 dan Z1. Nah, kemudian langkah selanjutnya, Anda cari koordinat titik berat untuk benda 2 ini. Ya kan, nah, benda 2 ini kan sama sebenarnya alasnya dia berupa lingkaran, alasnya dia berupa lingkaran. Nah, cara mencari koordinatnya adalah ini sisi yang atas kamu bagi 2. Nah, ini udah bagi 2 kan. Sisi yang bawah juga kamu bagi 2. Nah, sudah dibagi 2. Maka dari sudut yang atas ini kita tarik ke titik ini. Dari sudut yang bawah kita tarik ke titik yang sudah tadi kita bagi 2. Maka ketemu di sini kan. Nah, inilah letak koordinat titik beratnya atau Z2-nya. Lalu dari situ berapa nih nilainya? Maka Anda lihat nih, ini tarik, ini kan ada garis tengah di sini kan. Nah, tarik nih dari sini ke atas. Nah, ini yang kita kenal dengan nama X0-nya atau X2-nya. Ini kan Z2 itu adalah X2, Y2 kan. Berarti nilai X2-nya adalah ini dia. Berapa panjang ini? Panjang ini tidak lain adalah 1/4
3H. Nah, H itu apa? H itu adalah tinggi dari kerucut ini nih. Nah, tingginya sini kan. Nah, ini hanya sepertiganya doang. Kalau dia tinggi kerucutnya adalah 12 cm, maka sepertiga H berarti berapa cm? Ya, 4 cm. Tapi ingat ya, saudara-saudara, ini 4 cm ini diukur hanya dari alas kerucut ini. Sedangkan yang ditanya itu koordinat. Kalau ditanya koordinat berarti dari titik 0,0. Maka kita hitungnya dari sini nih. Dari sini sampai ke sini. Sampai ke sini ya. Berapa ini? Maka 12 ditambah 4. Berarti X2-nya berapa? 12 ditambah 4, 16. Bagaimana dengan Y2? Nah, Y2-nya kita tarik. Oh, ternyata ketemu ini. Ya kan? Ketemu nih. Maka Y2-nya sama dengan Y1, yaitu 5. Maka nggak perlu lagi dicari Y0-nya. Karena Y1 sama dengan Y2 sama dengan 5. Nah, kalau Anda sudah dapatkan data-data seperti itu, ya kan, cari V1, cari X1 dan Y1, cari V2, cari X2 dan Y2. Maka langkah berikutnya tinggal Anda masukin ke dalam rumus. Nah, masukin ke dalam rumus bahwa X0 sama dengan V1 X1 plus V2 X2 kemudian dibagi V1 plus V2. Nah, ini X0-nya ya. Y0-nya kenapa nggak dicari? Tadi Y0-nya udah dapet. Ya, tapi kalaupun belum dapet, Y0-nya kita cari dengan rumus yang model begini, yaitu V1 Y1 plus V2 Y2 dibagi dengan V1 plus V2. Didapatlah bahwa X0-nya adalah 33/4. 33/4 itu 8/4 ya. Artinya koordinat titik beratnya itu berada di sekitaran mana? Sekitaran ini nih. Maka kalau misalnya Darel mau mencari titik kesetimbangan dari benda ini ya ada di sini nih di 8,25,5. Inilah koordinat titik beratnya. Nah, ini koordinat titik berat untuk benda 3 dimensi atau benda yang berbentuk volume, ya bervolume ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tadi cara cari Y2-nya gimana, Pak? Cara cari Y2 ya? Iya. Nah, bagaimana cara cari Y2? Nah, Y2-nya ini kan koordinatnya tadi di sini kan. Begitu ditarik ke sini, ternyata sama itu dengan Y1 karena dia membagi tengah-tengahnya. Nah, karena dia tingginya ini 10, kemudian dia persis di tengah-tengahnya, maka tengah-tengah dari 10 adalah 5. Ya, jadi ini kita tinggal menunjuk saja, ini udah kelihatan. Oke, pertanyaan yang bagus, Cak. Pak. Ya. X2-nya 15 atau 16? Nah, berapa nilai X2? X2-nya ini kan tadi 12 ditambah sepertiga dari 12. Sepertiga dari 12 itu 4, ya kan? Maka 12 ditambah 4. Loh. Ini salah ya. Jadi ini mestinya 12 ditambah 4 kan ya? Ya, betul kan? Karena ini sepertiga H nih. H-nya 12, sepertiganya itu 4. Berarti dia bukan 15, tapi 16. Oke, terima kasih Siva. Nah, berarti dia akan berpengaruh di mana? Akan berpengaruh di sini nih. 16 ya, ini ya. Ini akan berpengaruh di sini, ini jadi 16. Maka jadi berapa nih? 18 ditambah 16 dibagi 4. 34 dibagi 4 berapa? Berarti 8,5 ya? Ya, angkanya jauh lebih manis ya. 8,5
cm. Oke, terima kasih sudah dikoreksi. Ya, jadi itulah menentukan koordinat titik berat untuk benda 3 dimensi. Oke, baik, saudara-saudara sekalian, sebelum ke latihan soal ini saya lupa nih, ada satu materi yang terakhir di kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi, yaitu tentang jenis-jenis kesetimbangan. Ya, jadi ada 3 jenis kesetimbangan ya yang saya gambarkan, yang saya gambarkan di depan itu ya. Nah, kalau misalnya saya punya sebuah kelereng, ya, kemudian di sini ada 3 buah bidang ya. Bidang yang pertama nih seperti ini, seperti mangkok yang ditelungkupkan. Kemudian di atas mangkok ini saya letakkan sebuah kelereng. Kemudian di sini ada mangkok juga, di mana mangkoknya ini telentang. Terus di sini juga saya kasih sebuah kelereng. Nah, di sini ada bidang datar kayak gini. Lalu saya kasih juga dia kelereng juga ya. Nah, ini saya kasih kelereng. Maka coba menurut Anda, mana di sini kelereng yang paling stabil? Di posisi 1, posisi 2, atau posisi 3? 2. Posisi 2. Maka jenis kesetimbangan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ini di posisi 2, ini namanya kesetimbangan stabil. Ya, stabil. Jenis kesetimbangan stabil. Lalu yang paling tidak stabil yang mana? 1. Yang 1. Nah, ini seperti Anda nih, ini yang disebut sebagai labil. Kesetimbangan labil. Ya, jadi kesetimbangan labil. Lalu yang nomor 3 ini yang disebut sebagai kesetimbangan indifferent. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan masing-masing kesetimbangan ini? Kesetimbangan labil artinya kesetimbangan yang terjadi pada sebuah benda di mana ketika benda ini diberi gaya, ketika benda ini kita berikan gaya, maka titik berat benda ini cenderung turun. Ini titik beratnya kan di tengah-tengah kan? Coba kalau kelereng ini kamu kasih gaya sebentar aja dengan gaya dorong F. Maka kira-kira titik beratnya tadinya di sini akan kemana? Akan turun atau naik? Turun. Dia akan turun, tepluk jatuh ke sini kan? Maka dikatakan kelereng ini berada pada kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil adalah kesetimbangan di mana ketika benda ini diberikan gaya, maka koordinat titik beratnya akan turun. Maka ini labil. Jadi seperti telur di ujung tanduk, dia nasibnya udah tinggal jatuh aja gitu. Nah, sekarang apa bedanya dengan stabil? Kalau stabil, ketika kita beri gaya dia, benda ini kita beri gaya, ini kan tadinya titik beratnya di sini. Apa yang terjadi dengan benda ini? Maka titik beratnya akan naik. Benda ini akan bergerak ke atas kan? Maka titik beratnya akan naik. Jadi kesetimbangan stabil itu adalah kesetimbangan yang terjadi apabila benda diberikan gaya, koordinat titik beratnya jadi naik, lebih tinggi. Nah, sekarang bagaimana dengan indifferent? Indifferent adalah satu jenis kesetimbangan di mana ketika benda ini diberikan gaya F, maka
tinggi titik beratnya relatif stabil atau tingginya tetap, hanya dia bergeser-geser saja. Nah, kesetimbangan semacam ini disebut sebagai kesetimbangan indifferent. Nah, kalau ditanya mana yang paling setimbang atau yang paling kokoh, ya tentu yang nomor 2 namanya stabil. Itulah kenapa saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, agar suatu benda itu kokoh dan stabil, maka titik beratnya itu dibikin serendah-rendahnya. Nah, dalam olahraga misalnya, pencaksilat misalnya, kenapa kok kuda-kuda itu dibuat serendah mungkin? Supaya ketika Anda ditendang, ya kan, koordinat titik berat Anda yang mana di sekitar pusar itu bukan turun, tapi naik. Maka Anda stabil, nggak jatuh. Kemudian, kenapa sih kok orang ketika atlet judo itu ketika ingin membanting lawannya, dia harus narik baju dulu. Apakah dia tertarik dengan bajunya si lawannya itu? Enggak, dia bukan mengambil baju, tetapi dia ingin mengambil titik kesetimbangan lawan. Ketika bajunya dipegang, kemudian dia tarik, maka goyah itu titik kesetimbangan lawan. Ketika goyah, maka tinggal dibanting. Ya, bisa pakai bantingan ipong atau jenis bantingan yang lainnya. Itu. Kenapa mobil balap dibikin ceper? Nah, tadi supaya pada saat dia menikung, pada saat dia bergerak dengan kecepatan tinggi, dia relatif lebih stabil. Ya, itulah kenapa kalau Formula One itu pendek sekali, itu bahkan si pembalapnya itu tidak hanya duduk, dia bisa dalam posisi tiduran ya, supaya titik beratnya itu rendah. Semakin rendah maka semakin stabil. Ya, kasus di mana banyak mobil terguling itu adalah mobil-mobil dengan bodi yang tinggi, karena semakin tinggi titik beratnya maka dia makin ini labil, dia labil. Ya, sehingga ketika Anda manjat pohon kelapa misalnya, itu Anda lebih beresiko jatuh dibanding dengan Anda berada di dalam mangkok ini. Karena di dalam mangkok itu stabil, ketika Anda naik pohon, titik beratnya lebih tinggi, maka Anda berada pada posisi yang labil. Oke, ya. Jadi ini saudara-saudara sekalian, ini adalah akhir dari bab ini tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, sekarang kita ke soal ya. Ada pertanyaan sampai sini? Baik. Oke ya, kita akan coba kerjakan, sama-sama kerjakan soal nomor 29. Sebuah bidang homogen B berupa persegi panjang yang terpotong oleh bidang segitiga seperti pada gambar. Letak koordinat titik berat bidang tersebut dihitung dari titik 0,0 di sini. Nah, tentu tadi ya langkah pertama adalah kita tentukan mana benda 1 dan mana benda 2. Nah, benda 1 kita ambil ini nih, persegi panjang utuh sebelum dibolongin segitiga ini ya. Ini benda 1. Lalu benda 2-nya adalah yang segitiga ini kan, ini benda 2. Oke. Nah, kalau sudah kita mulai dulu dari benda 1. Diapain benda 1 ini? Benda 1 ini kita tentukan koordinat titik beratnya. Ya, kita tentukan koordinat titik beratnya dengan menarik diagonal ini. Maka ini koordinat titik beratnya ya. Berapa koma berapa nih Z1-nya? 6,4. Z1-nya adalah 6,4. Lalu A1-nya berapa luasnya? 12 kali 8 berapa? 96. 96. Oke. Selesai itu A1. Berikutnya, cari nih untuk benda yang kedua. Ya, benda yang kedua ini nih segitiga ini kita tarik sini.
Ini di tengah-tengah ya, ini tarik ke sini. Ini juga di tengah-tengah. Nah, ini nih. Ini X0-nya. Jadi, X1 tentu dia adalah sepertiga dari H. Ya kan? Berarti sepertiga dari 3, maka dia nilainya 1. Lalu Y0-nya atau Y ini X2 ya, sorry. Ini X2, ini Y2. Nah, Y2-nya itu berapa? Ini kan 4. Ya enggak? Berarti Y1 dengan Y2 itu kan sama-sama 4 kan? Kalau sama-sama 4 berarti Y0-nya sudah pasti berapa? Sudah pasti 4. Maka nggak perlu dicari lagi nih. Y0-nya udah 4 nih. Nah, kalau kita sudah tahu Y0-nya 4, maka sekarang fokus kita cari X0. Ya, kita fokus dengan mencari X0-nya. Maka X0 berarti dia tidak lain adalah A1 X1 ya kan dikurangi A2 X2, aduh kepotong ya, A2 X2 dibagi dengan A1 min A2. Maka kita masukin A1-nya itu tadi 96, sudah dicarikan oleh Gabe, dikali 6, ya kan X1-nya, minus A2-nya adalah luas segitiga setengah alas kali tinggi. 12 ya. 12 dikali X2-nya itu adalah 1 per 96 minus 12. Nah, dari sini maka kita kalikan 96 kali 6, itu 576. Ya kan? Dikurangi 12, dibagi dengan 96 kurangi 12, berapa? 84. Maka 576 kurangi 12 itu kan 564 ya. 564 dibagi 84. Berapa 564 dibagi 84? 6,7 sekian-sekian kalau pakai kalkulator kan. Maka bilangan yang menghasilkan 0,7 itu tidak lain adalah 5/7. Jadi inilah letak koordinat titik berat X-nya. Jadi X0-nya itu adalah 6/5/7, Y0-nya adalah 4. Ya, jadi ini contoh soal yang tadi saya sebutkan di rumus terakhir bahwa tidak harus plus, bisa jadi minus seperti ini. Maka kita dapatkan bahwa X0-nya itu adalah 6/5/7, Y0-nya adalah 4. Pak, oke ya. Ya. Menentukan titik berat yang benda 2. Menentukan koordinat titik berat yang benda 2 ya, berarti yang segitiga ya. Ya. Nah, jadi gini Darel, ini yang benda 2, yang segitiga, saya ulangi lagi ya, ini saya hapus nih. Nah, ini benda 2 ini kan bentuknya segitiga ya kan. Dan segitiganya ini bukan segitiga yang timbul, tapi segitiga bolong. Maka menentukan koordinatnya adalah sisi yang satu ini kita bagi 2, sisi satunya lagi kita bagi 2, lalu dari koordinat ini kita tarik ke sisi ini. Nah, dari koordinat yang satunya kita tarik lagi ke sisi yang satunya. Nah, maka ketemu titiknya di sini nih. Nah, ini yang disebut koordinat titik berat benda 2 atau Z2. Nah, kita tinggal kita kan sudah tahu nih letaknya di sini kan. Maka letak koordinat titik berat ini dicari koordinatnya berapa. Maka dari sumbu Y ini berarti kan kita nyari X-nya kan. Ini X-nya. X-nya dari titik sini ke
titik beratnya. Nah, ini nilainya berapa? Ini nilainya sudah jadi kesepakatan, dia adalah 1/3 dari tinggi segitiga ini. Nah, ini tinggi segitiganya kan ini kan. Nah, tinggi segitiganya itu kan 3 nih. Maka 1/3 dari 3 itu nilainya 1. Jadi, untuk Z2, X2-nya adalah 1 ini nih, 1 cm. Kemudian Y2-nya yang mana? Nah, ini kan titiknya ini kan. Maka Y2-nya udah ketahuan tuh. Berapa Y2-nya? Y2-nya adalah, sudah ada angkanya 4. Jadi Y2-nya adalah 4. Nah, karena Y2 sama dengan Y1 sama-sama 4, maka Y0-nya ya sama dengan 4. Jadi koordinat titik berat benda secara keseluruhan terhadap sumbu Y atau Y0 nilainya adalah 4. Gitu ya, Daryl ya. Jadi ini cara mencari koordinat titik berat benda yang kedua. Nah, baru kita masukkan ke persamaannya. Nah, baik. Teman-teman sekalian, ada pertanyaan nggak? X2-nya itu 1 nggak usah ditambah sama sisanya lagi ya, Pak? Nah, kenapa 1 ini tidak ditambah dengan sisanya? Karena kan koordinat ini kita ukur dari titik 0,0 kan. Berarti kita nggak perlu lagi ditambah sampai 12 kan, dari 0,0 berarti ke sini itu hanya 1 cm. Maka ya cukup 1 cm saja. Kenapa kok yang tadi ditambah? Karena yang tadi bolongannya di sini nih. Bolongannya di sini. Kecuali kalau bolongannya di sini,